Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak beda nih. Kita nggak akan pusing-pusing bedah tumpukan data atau grafik yang rumit. Justru sebaliknya, kita bakal ambil satu pemikiran aja. Bener-bener satu kutipan singkat, tapi wow, beban filosofisnya luar biasa banget. Kita bakal urai ini pelan-pelan ya. Jadi relax saja, siapkan diri kalian buat sebuah perjalanan yang agak meditatif dan jujur aja, ini bakal kerasa personal banget buat kita semua. Kita bakal eksplorasi satu konsep simpel yang kalau beneran dipahami, literally bisa ngubah cara kalian ngelihat seluruh realitas di sekitar kalian. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita selami ini. Satu ilmu yang aku harap aku tahu sejak dulu. Nah, kerasa nggak sih ada beban emosional yang lumayan berat di kalimat itu? Ini bukan sekedar orang ngasih tahu fakta acak loh. Ini semacam pengakuan. Ibaratnya ini tuh suara dari seseorang yang udah ngelewatin macam-macam asam garam kehidupan. Mungkin udah bikin banyak kesalahan, ngerasain sakit, dan akhirnya boom, nemuin satu kebenaran yang harganya mahal banget. Coba perhatiin kata harap aku tahu sejak dulu. Ada penyesalan kecil di situ ya kan? Semacam kerinduan sama waktu yang udah lewat. Coba deh pikir, berapa banyak dari kita yang nyimpen satu pelajaran hidup penting banget yang kita harap ada orang yang ngebisikin itu ke kita pas kita masih muda. Nah, kutipan ini tuh narik kita buat masuk ke ruang pikiran semacam itu. Bagian 1. Ilmu yang terlambat disadari, sebuah kebenaran fundamental yang mengubah perspektif. Nah, yang sangat menarik di sini adalah pemilihan kata yang benar-benar spesifik, ilmu. Biasanya nih, kalau dengar kata ilmu, otak kita otomatis mikirnya ke buku pelajaran, rumus matematika, atau teori fisika yang bikin ngantuk di kelas kan. Tapi teks ini tuh ngangkat kata ilmu ke level yang beda banget. Di sini, ilmu tuh melambangkan sebuah kebenaran universal, semacam prinsip dasar atau hukum alam yang benar-benar ngatur jalannya hidup kita sehari-hari. Ini bukan ilmu dari buku teks teman-teman, tapi ilmu tentang gimana kehidupan itu sendiri bekerja. Dapatnya langsung dari kenyataan hidup yang kadang keras dan nyata. Terus, apa kelanjutannya? Inilah awal dari penjabaran ilmu itu. Ternyata semesta memperlakukan kita. Coba tahan sebentar di kalimat ini. Bayangin alam semesta itu bukan cuma ruang hampa gelap yang dingin dan masa bodoh sama kita, tapi sebagai sebuah entitas yang benar-benar aktif ngerespons kehadiran kalian. Kata ternyata di situ nunjukin kalau ada elemen kejutan kan, ada momen penemuan dari si penulis, semesta itu lagi ngelakuin sesuatu loh. Dia nggak diam aja, dia memperlakukan kita dengan cara tertentu. Nah, pertanyaan yang pasti mulai muter-muter di kepala kalian sekarang adalah, terus semesta nentuin perlakuan ke kita tuh berdasarkan apa dong? Dan itu membawa kita ke bagian 2, hukum cermin alam semesta, memahami mekanisme respons realitas. Dan inilah jawabannya. Sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jadi, poin krusialnya di sini adalah realitas eksternal kita, yakni gimana dunia ngelihat dan memperlakukan kita, itu sepenuhnya dan secara mutlak didikte oleh gimana kita memperlakukan diri kita sendiri di dalam. Ini benar-benar sebuah pencerahan yang luar biasa menurutku. Kalian itu bukan cuma penerima pasif yang nunggu nasib baik atau buruk datang. Kalianlah yang ngatur standarnya. Alam semesta, dengan segala kebesarannya, ibaratnya cuma ngangguk dan ngikutin instruksi yang kalian kasih lewat cara kalian menghargai, merawat, dan berbicara sama diri kalian sendiri. Lihat deh betapa seimbang dan langsungnya hubungan ini. Di sisi kiri ada aksi kalian, gimana kalian memperlakukan diri sendiri. Terus di sisi kanannya ada responsnya, gimana semesta memperlakukan kalian. Ini tuh hubungan 1:1 yang benar-benar langsung. Kalau kalian ngisi sisi kiri dengan rasa hormat, bikin batasan yang sehat, dan benar-benar sayang sama diri sendiri, tebak apa yang terjadi? Semesta bakal mantulin hal yang persis sama di sisi kanan. Gak ada filter rahasia, gak ada yang namanya kebetulan acak, ini murni efek cermin universal yang gak bisa dihindari sama siapapun. Dan ini dengan brilian mengilustrasiin kebalikannya, yang sayangnya sering jadi kenyataan pahit buat banyak orang. Mari kita jujur-jujuran aja deh, implikasi sebaliknya ini nyata banget. Teks kita ini sebenarnya ngasih semacam peringatan yang halus. Kalau kalian terus-terusan mengkritik diri sendiri tanpa henti, ya kalian tahulah, kadang kita bisa jauh lebih lembut pas ngomong sama hewan peliharaan atau tanaman kita ketimbang sama diri sendiri kan? Dan kalau kalian nerima perlakuan apa aja karena ngerasa diri kalian gak berharga, ya semesta bakal mencerminkan kekacaan itu balik ke kalian. Harga diri yang rendah itu punya konsekuensi langsung loh di dunia nyata. Semesta nggak akan ngasih kalian diskon untuk sebuah rasa hormat. Kalau kalian sendiri aja nggak mau bayar harga penuh buat menghargai diri kalian. Make sense kan? Biar lebih gampang lagi dicerna, mari kita pecah filosofi ini jadi urutan yang logis. Ini bukan sekedar kata-kata puitis ya. Anggap aja ini semacam prosedur operasi standar dari alam semesta. Langkah pertama, aksi diri. Semuanya bermula dari kalian, dari kamar tertutup kalian, dari dialog di dalam kepala kalian sendiri. Langkah kedua, cermin. Semesta ini fungsinya sebagai pengamat netral.
Dia cuma ngambil data dari gimana cara kalian memperlakukan diri sendiri. Terus langkah ketiga, reaksi semesta. Ini hasil akhirnya, di mana peluang yang datang, cara orang lain memperlakukan kalian, sampai kondisi hidup kalian, semuanya bakal menyesuaikan diri biar sejajar sama frekuensi di langkah pertama tadi. Ini tuh sistem yang terus-terusan berjalan setiap saat tanpa henti. Mari kita bergeser ke bagian 3, refleksi. Di umur berapa? Waktu dan perjalanan penemuan diri. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Di umur berapa kamu tahu tentang hal ini? Kerasa banget kan gema filosofisnya? Sangat tajam, sangat langsung, dan benar-benar nusuk ke dalam. Si penulis yang tadi bilang dia berharap tahu hal ini sejak dulu, sekarang seolah-olah ngajak kalian buat benar-benar ngaca dan introspeksi. Pertanyaan ini maksa kita buat berhenti berteori dan mulai ngevaluasi hidup kita yang sebenarnya. Kapan sih tepatnya lampu kesadaran itu nyala di kepala kalian? Atau jangan-jangan pertanyaannya, apakah lampu itu udah nyala sekarang? Coba deh kita renungin sebentar fase-fase dalam hidup kita. Di masa kecil kita itu polos banget kan, nyerap apa aja dari sekitar tanpa filter sama sekali. Terus masuk masa remaja, fase di mana ironisnya kita sering banget nyari validasi gila-gilaan dari luar, tapi di saat yang sama kita secara nggak sadar bersikap super keras sama diri kita sendiri. Habis itu masuklah fase dewasa. Nah, disinilah biasanya benturan keras itu terjadi. Buat banyak orang, pemahaman tentang ilmu ini tuh baru benar-benar klik di tahap kedewasaan. Dan seringnya, itu terjadi habis ngelewatin rasa sakit karena kita biarin semesta memperlakukan kita dengan buruk akibat kita nggak menghargai diri sendiri. Realitas ini memvalidasi satu hal, nggak apa-apa kok kalau kalian ngerasa penemuan ini datangnya agak telat. Garis waktu setiap orang buat nemuin kebijaksanaan ini tuh beda-beda. Dan itu benar-benar perjalanan yang sangat personal. Dan akhirnya, kita sampai di penghujung obrolan kita. Dengan satu pertanyaan penutup yang super simpel tapi benar-benar nuntut kejujuran penuh dari kalian. Di umur berapa kamu? Dan ini bukan cuma nanyain berapa umur biologis kalian sekarang ya. Maksudnya adalah, di umur berapa kalian, persis di hari ini, akhirnya benar-benar sadar kalau kalianlah yang pegang kendali penuh atas gimana semesta memperlakukan kalian. Kalau misalnya kalian baru sadarnya detik ini juga lewat materi yang kita bedah, ya bagus, jadikan hari ini sebagai titik baliknya. Karena sekarang kalian udah tahu ilmunya, rawatlah diri kalian pakai standar yang paling tinggi dan perhatiin aja gimana semesta pelan-pelan bakal nyesuaiin perlakuannya ke kalian. Terima kasih banyak udah ikutan dalam eksplorasi kita kali ini, dan untuk pastinya, sampai jumpa di penelusuran makna kita yang selanjutnya.